Tuhanmu, yes Lord. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, jadikan aku indah, yes Lord. Mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang menyembahmu, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Yes Lord, rindu kami Tuhan dan keindahanmu. Yes Lord, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap ya Tuhan hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan kami, jadikan aku, ini rindu kami ya Tuhan. Lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Wajarku berharap hanya padamu, taat dan setia. Lebih baik katakan jadikan aku indah, mulia seturut karyamu ya Tuhan. Kerja di dalam hidup kami ya Bapa. Ajarku berharap yang kepadamu, taat dan setia padamu tu sembah Dia. Oh Dia, terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Dia, sembah Dia. Oh Dia, lebih sungguh-sungguh lagi untuk sembah Dia yuk teman-teman. Oh Yesus, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Ini rindu kami Tuhan, karyamu di dalam hidupku. Ajar kami harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup.
Ku berharap hanya kepadamu ya Tuhan, taat dan setia padamu. Oh, jadikan kami, jadikan aku indah kepadamu. Lihat Tuhan karyamu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, padamu Tuhan. Dengan kemuliaan bagi Yesus, oh sembah Dia, oh kami sembah Kau Yesus, kami mau taat padamu. Ya Tuhan, biarlah terjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengikuti setiap perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Lewat hidup setiap anak-anak di RP 1331 ya Tuhan, ya nama-Mu ya Tuhan dibesarkan sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini kalau kami boleh berkumpul ya Tuhan. Sebentar kami mau menyembah, memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Roh-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami anak-anak di RP ya Tuhan, ya setiap kami ada di meeting room ini ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus Kau bekerja dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Kok lemes-lemes kelihatan ini? Senyum dong. Sebentar kita mau memuji menyembah Tuhan. Kalau yang mau berdiri silakan teman-teman berdiri. Yang mau nari-nari ya silakan, mau duduk-duduk. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, yuk. Semuanya tepuk tangan yuk. Katakan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Shalom. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah
Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Sama-sama nyanyikan. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, yuk. Silakan haleluya. Kita siapkan hati kita, yuk. Kita mau dengar firman Tuhan. Yang selalu kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita biar firman itu bertumbuh dalam hidup kita, berbuah. Syadalabala, sempat dua sekali lagi, yuk teman-teman. Syadalabala. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Oh Yesus, oh kami sembah Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan. Oh kami mau siapkan pikiran kami Yesus. Sama-sama katakan yuk. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya. Lebih lagi katakan, apapun yang kau inginkan ya Tuhan, yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Yes Lord, asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan. Yes Lord, di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Aku milik, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, aku milik-Mu selamanya untuk-Mu. Ya Yesus, kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Bekerjalah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kedua tangan ini masih boleh kami kuat, kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah
di kamar-kamar kami masing-masing saat ini, open heaven boleh terjadi, surga boleh terbuka. Biar tempat di mana kami beribadah boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Tuhan, peluk adik-adikku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bukakan mata rohani kami, biar kami boleh melihat Engkau. Bukakan telinga rohani kami, biar kami boleh mendengar suara-Mu. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, urapi para pemimpin, para pengerja, urapi semua sahabat-sahabat DTC ya Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. DTC, kakak sangat menikmati pujian penyembahan kalian tadi ya, terutama penyembahannya ya. DTC tetap mengasihi Tuhan ya. Amin. Ya, walaupun ini keadaannya aneh banget ya. Kita lagi masuk ke dalam satu musim yang sangat ajaib, tapi kakak percaya Roh Kudus akan memampukan kalian semua untuk bisa beradaptasi. Katakan amin. Ya, kalian akan beradaptasi dalam kuliah, di dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Nah, teman-teman DTC, kakak juga mau kasih dengar, tetap waspada, ya. Keluar rumah jadi orang parno nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa jadi orang aneh dulu, ya, karena Depok tingkat pemaparan sekarang lagi tinggi-tingginya, ya. Lalu teman-teman yang taping ke gereja, ya, tolong dengar ini baik-baik. Kakak dapat info beberapa rekan-rekan kita kena saat taping di gereja. Ya, nah, ini bukan. Jadi gini, kakak percaya sampai hari ini semua luput, ya. Kalau kita luput di bulan Maret, bulan April, kita luput gitu ya. Karena kalau Maret sama April itu nggak ada yang keluar rumah tuh, ya. Nah, jangan sampai di bulan September ini ataupun ke belakang ini kita kena. Amin, ya. Kalau dulu waktu awal kena itu emang mengerikan banget. Rumah sakitnya nggak siap. Tapi kalau sekarang, ya adik-adik, kalau sekarang kena, rumah sakitnya nggak cukup. Nah, kalian harus tangkap itu baik-baik. Ya, jadi ini sama-sama posisi yang sangat. Jadi kalian tetap harus benar-benar jalanin protokol kesehatan. Ya, semprot sana, semprot sini, pulang rumah juga tetap hati-hati, jangan bawa sembarangan masuk. Ya, nah yuk, mari yuk buka firman Tuhan bersama-sama Matius 21. Matius 21 ayat 19 dan 20. Matius 21 ayat 19 dan 20 ya, kakak dapat firman ini dalam pembacaan Alkitab ke 42 kalinya ya. Dan tiba-tiba ayat yang biasanya biasa aja gitu ya. Tapi kali ini tiba-tiba ada satu rema yang kuat yang Tuhan kasih lewat ayat ini. Matius 21 ayat 19. Ayat 19 dikatakan, dekat jalan, Yesus melihat pohon ara. Nah, yuk sama-sama ya. Apa itu pohon ara? Pohon ara adalah satu jenis pohon yang tumbuh di Timur Tengah, tetapi beberapa orang Indonesia ada yang nanam juga. Ya, sahabat kakak juga nanam di depan rumahnya gitu ya. Nah, lalu pohon ara ini adalah satu pohon yang ketika dia dewasa tidak ada musim berbuah. Jadi sepanjang musim dia akan tetap berbuah. Mari DTC tangkap ini baik-baik. Pohon ara adalah beda dengan kalau di Indonesia ada apa ya? Pohon jambu, mangga gitu ya. Itu ada musimnya. Ya, kalau nggak ada musimnya pasti nggak ada buahnya. Tetapi pohon ara ketika dia kecil dia nggak berbuah. Tapi ketika dia dewasa, tangkap ini baik-baik. Ketika dia dewasa, sepanjang musim apapun ia akan tetap berbuah. Ya, nah, DTC kakak berdoa di dalam nama Yesus, semuanya harus dewasa. Amin. Ya, kalau 2019 suka ngambek,
suka kecewa, suka marah, mut-mutan, ya. Kakak percaya 2020 ini kalian bertambah dewasa. Ya, motivasi pelayanan pun harus lebih benar lagi, berarti tambah dewasa. Nah, pohon ara ini adalah satu pohon yang tidak ada musimnya. Jadi dia akan terus berbuah sepanjang musim. Nah, lalu firman Tuhan dikatakan begini. Tuhan Yesus pergi melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Nah, yuk kita kalau baca Alkitab itu kita harus sebenarnya nggak perlu sampai rumit-rumit gitu ya, nggak perlu sampai bikin Alkitab perbandingan, cari ayat perbandingan ya. Nah, kalau buat kakak baca Alkitab itu seru banget gitu ya. Nah, ini mari kakak ajarin ya, DTC tetap baca Alkitab, amin. Ya, tetap baca Alkitab. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Biarlah kalian melalui pandemi ini bukan dengan kuat dan gagah, tetapi bersama Tuhan. Nah, jika kalian benar mau bersama Tuhan, berarti kalian harus baca Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Nah, mari perhatikan. Yesus melihat pohon ara, lalu dia pergi ke situ. Nah, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Nah, sekarang DTC setuju nggak Tuhan Yesus itu make sense? Setuju nggak bahwa Tuhan Yesus itu pasti masih masuk akal? Ya, setuju nggak kalau daun pada pohon ini banyak, bukan sedikit? Kenapa? Karena Tuhan mengharapkan ada buah. Mungkin nggak kalau kita datang ke sebuah pohon gitu ya, lalu pohonnya cuman ada daunnya 2 helai. Cuman 2 helai daun. Kebayang nggak pohon mangga gitu ya, gede gitu ya, tapi daunnya cuman 2. Pertanyaan saya gini, kalau daunnya cuman 2, mungkin nggak kita mengharapkan buah ada pada pohon yang daunnya cuman 2? Pasti enggak. Nah, tapi mari lihat ini baik-baik. Berarti pohon ara ini daunnya lengkap. Nah, kalau daunnya lengkap, berarti berbicara nutrisinya cukup. Ya, kalau daunnya lengkap, ya kalau kita ngarepin buah, berarti pohon ini besar. Ya, tangkap ini, pohonnya besar, daunnya banyak, ya, makanya kita ngarepin apa? Tuhan Yesus ngarepin ada buah. Nah, so DTC setuju nggak? Sampai hari ini Tuhan sudah pelihara kita. Katakan amin. Ya, ingat-ingat yuk masa SD. Ya, mungkin ada yang mengalami hal yang sulit di masa SD, SMP, SMA. Toh luput juga tuh. Ya, mungkin ada yang pernah dibully, mungkin pernah ada yang ngalamin masalah keluarga yang begitu hebat, begitu luar biasa. Mungkin ada, kakak nggak hafal kalian satu persatu, tapi mungkin ada di antara kalian dari kalian kecil orang tua udah pisah. Ya, so berbagai pencobaan, berbagai masalah, berbagai serangan dari si jahat yang coba membuat kalian gugur sejak masa lalu. Tetapi mari lihat dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai hari ini kerja, kalian masih ada. Katakan amin. Ya, itu tanda Tuhan baik. Kakak dari tadi pagi ada satu lagu ya, Your love is beautiful. Your goodness of God. Ya, itu rema terus buat kakak. Ya, kakak nyanyiin terus ya. Ya, goodness of God, Tuhan itu terbukti sepanjang masa, sepanjang musim Tuhan nyertai kita. Yuk coba lihat baik-baik. Kalian bisa berdiri normal. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Nggak usah ngomong cakep ganteng dulu. Nggak usah ngomong kaya dulu deh. Setuju nggak? Kamu nggak demam aja, itu mujizat saat-saat ini. Yang paling mengerikan. Ya kalau demam. Betul ya? Kakak kemarin sekarang hari apa ya? Hari Minggu. Ini kalau kerja di rumah kadang lupa hari gitu ya. Hari Selasa ya. Selasa atau Senin. Kakak Senin sempat berasa badan nggak enak. Selasa bener. Tambah nggak enak. Apa yang terjadi? Kakak pisah kamar langsung. Ya, nggak tidur sama istri, nggak sama anak-anak. Ya, keluar masuk, semprot sana, semprot sini. Ya, kenapa? Ya karena memang anak-anak ada yang udah datang ke rumah juga, kemudian kadang ada yang konseling juga gitu ya. Nah kan nggak tahu gitu ya.
Tapi ternyata puji Tuhan, oh ternyata cuman masalah di lambung. Begitu makan obat lambung, beres, udah normal lagi gitu ya. Nah, so mari dengar, kita luput dari COVID-19 aja itu mujizat. Amin. Ya, kan nggak ada yang kemana-mana pakai APD kan? Ya, terus masih naik angkot, ya, ada yang masih naik Gojek dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sekali lagi tetap DTC jangan mencobai Tuhan. Amin. Nah, yuk kita ngerunut firman Tuhan ya. Ini Matius 21. Setuju nggak? Matius 21 berarti 12 murid sudah lihat mujizat demi mujizat yang terjadi dari pasal 4 sampai pasal 20. Ya, kita nggak sempat buka-buka lagi, nggak cukup nanti waktunya. Ya, ketika murid-murid sudah melihat air jadi anggur. Wah, kebayang nggak buka kedai anggur tuh? Air jadi anggur. Modal kecil, untung besar. Ya, modal air keran, jualnya jus. Bukan jus lagi itu ya. Itu anggur beneran. Anggur mahal gitu ya. Nah, terus 5 roti 2 ikan. Ya, dengar Tuhan kita itu Tuhan yang spesialis melipat gandakan. Dengar DTC sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kehidupanmu tidak akan sama. Kehidupanmu pasti mengalami pelipat gandaan. Katakan amin. Ya, pasti ngalamin pelipat gandaan. Kalau sampai Tuhan belum lipat gandakan, berarti ada yang harus diberesin. Ya, betul, Tuhan pengen memberkati kalian, tapi Tuhan lebih ingin kalian masuk surga. DTC tangkap ini baik-baik. Ini tiba-tiba kuat muncul di hati kakak. Tuhan pengen berkati kalian, Tuhan pengen jawab doa kalian, tetapi lebih dari itu, Tuhan pengen kalian tetap masuk surga. Itu sebabnya ada beberapa doa kalian belum dijawab. Itu sebabnya mungkin berkat itu belum dikasih. Pelipat gandaan itu belum dikasih. Lawong belum kaya aja udah bisa jatuh dalam dosa. Belum punya duit aja tetap bisa buat dosa. Apalagi punya. Jadi seringkali Tuhan itu rela loh dikatain pelit. Tuhan rela loh dikatain, Tuhan nggak mampu. Atau gini, Tuhan pilih kasih. Yang itu ditolong. Jemaat itu, pendeta itu ditolong. Saya enggak. Dengar, Tuhan rela dikatain begitu. Padahal dia cuma satu. Yang ada di benak Bapa di sorga. Dia pengen kita semua masuk sorga. Amin. Ya, kakak percaya kalau karakter kamu, kerohanian kamu, motivasi kamu udah sesuai firman Tuhan, berkat itu pasti turun. Ya, nah dengar mujizat apalagi yang terjadi? Yesus meneduhkan badai. Wah, itu sadis banget itu ya. Murid-murid bilang apa? Di tengah badai, murid-murid bilang gini, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Nah, mungkin kakak nggak tahu juga ada di antara kalian ngalamin seperti yang dialami murid-murid. Ya, mungkin kamu ngalamin pemutusan hubungan kerja. Mungkin kamu ngelihat keluarga kamu ngalamin hal-hal yang begitu kelihatannya buruk. Sehingga mungkin tanpa sadar engkau berkata seperti murid-murid, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami akan binasa? Tapi mari dengar, kebayang 12 murid waktu di badai ya. Kira-kira ngomongnya sama Tuhan Yesus, ngomongnya baik-baik, ngomongnya dengan sopan, atau diteriakin Tuhan Yesusnya. Ya. Kebayang nggak lagi badai nih? Misi Tuhan Yesus nggak mungkin. Nggak mungkin. Wah, itu pasti udah teriak-teriak. Wah, ini gimana sih? Nggak peduli, kita akan mati nih. Mati nih, tenggelam. Dimakan ikan nih. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi mari dengar Tuhan kita, Tuhan yang lembut. Katakan amin. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang lembut. Kakak kok lagi rasain hadirat Tuhan kuat banget. Teman-teman, dimanapun kamu berada, yuk konsentrasi, ya, fokus sama Tuhan. Kakak percaya saat ini hadirat Tuhan sedang turun. Ya, hadirat Tuhan sedang turun. Kenapa? Karena Tuhan juga kangen sama kalian. Tuhan kangen. Kitanya aja yang kadang susah konsentrasi. Ya, sambil pegang handphone, sambil balas ini, sambil lihat ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi waktu engkau benar-benar di Gunung Kudus Tuhan, dengar, engkau akan dapat sesuatu yang baru. Ya, dengar, Rabasyantakara. Lalu Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus marah ketika murid-murid teriak?
Tidak. Ternyata Tuhan Yesus tidak marahin. Tuhan Yesus nggak bilang gini, Petrus, lu belajar tata bahasa yang benar dulu deh. Lu tahu nggak lu ngomong sama gua? Enggak tuh. Nggak kayak bos kita. Nggak kayak pemimpin kita. Nggak kayak, kakak kelas kalian waktu mapras gitu ya. Waktu ospek, itu kan songong-songong gitu ya. Enggak tuh. Tuhan cuman berdiri dengan lembut. Ya, dia cuma bilang, diam dan tenanglah. Kebayang nggak? Laut tiba-tiba tenang, 12 murid tersungkur. Mungkin kalau bahasa yang tadi teriak-teriak, itu kencing di celana kali ya. Waduh, gue teriak-teriakin dia. Ternyata dia lebih dahsyat nih. Ya, laut pun tenang. Ya, lalu masih ingat peristiwa Lazarus mati dibangkitkan. Ya, peristiwa Bartimeus buta melihat, peristiwa 4 orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh bongkar atap dan yang lumpuh itu disembuhkan. 10 orang kusta. Ya, mujizat demi mujizat terjadi. Ya, anak perempuan Yairus yang mati. Ya, ketika tuh dengar anak Yairus itu dalam tanda kutip lawan pada zamannya Tuhan Yesus. Siapa lawannya Tuhan Yesus ketika zaman dia? Itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, Yairus ini kepala sinagoga. Lah kalau kepala sinagoga dia pasti punya hubungan baik dengan ahli Taurat. Tapi ketika dia tahu anaknya sekarat, Yairus datang. Ya, lalu apa yang Yairus lakukan? Begitu dia ketemu Tuhan Yesus, nanti baca lagi Alkitabnya. Seorang kepala sinagoga, apa yang dia lakukan? Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia bilang gini, guru, anakku sedang sakit. Boleh nggak ke rumah? Ya, dia begitu merendahkan diri. Ya, itu sebabnya yuk, masa-masa ini COVID-19 jangan makin sombong. Katakan amin. Ya, doa pun ayolah rendah hati sedikit. Ya, jangan nantang-nantangin Tuhan. Ya, Yairus berlutut. Lalu Tuhan nggak bilang begini loh, kamu kan musuh saya. Kamu kan teman-temannya ahli Taurat. Tuhan nggak pernah milih-milih tuh. Tuhan bilang ini, yuk sok kita ke rumahmu yuk. Lalu di dalam perjalanan, dalam satu pasal itu, dengar, dalam satu pasal itu ada Yairus, seorang yang pasti kaya, kepala sinagoga, terkenal, punya posisi, tetapi dalam momen itu juga ketika Tuhan jalan ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Yang namanya sampai sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu namanya. Unknown. Ya, mungkin kalau pelayanan, dia nggak pernah disebut. Ya, di buku ditulis, di foto pun mungkin nggak pernah ada tuh orang tuh. Ya, kalaupun ada kecil banget. Ya, yang tahu hanya dia doang. Nggak ada yang tahu lagi gitu ya. Nah, dengar, anak perempuan ini berkata begini, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Katakan amin. DTC, kalian perlu siapa? Yuk, jawab jujur yuk. Hari ini, dalam hadirat Tuhan yang kuat ini, kalian lebih butuh hepeng, doi, atau Tuhan? Atau kalian lebih butuh orang kaya, atau Tuhan? Terkadang kita lebih menghormati orang yang punya uang daripada Tuhan. Kalau kalian lebih menghormati atasan kalian daripada Tuhan. Oh, rabasyanda. Ya, tetapi mari dengar perempuan ini, dia menjamah Tuhan. Perempuan ini nggak pernah berpikir, dia nggak ngarep di lirik loh. Kebayang nggak? Dia bukan siapa-siapa. Jadi dia nggak pernah ngarep. Kadang kita begini ya, gue udah pelayanan, gue udah beberes nih buat taping nih. Saya thank you juga kagak, disebut juga kagak sama Pak Gembala. Wah, tersinggung. Pindah deh ke gereja lain ya, dan sebagainya. Wah, kadang kita karena kurang apresiasi. Tapi mari dengar, anak perempuan ini tidak ngarep dilihat sama Tuhan. Dia cuma bilang gini, asal ku jamah, aku pasti sembuh. Dan benar ketika dia terima kesembuhan. Tapi mari dengar, tahu nggak adik-adik, Tuhan itu, catat ini baik-baik, Tuhan sangat tertarik dengan rendah hati. Oh, rabasyanda. Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang yang rendah hati. Bukan minder. Lihat Daud. Daud itu rendah hati. Ya, masih ingat ketika Daud jadi raja, Absalom mau bunuh dia, lalu Simei ngutuk-ngutukin dia. Wah, rasain.
si pembunuh tuannya. Wah, padahal Daud nggak pernah bunuh Saul. Ya, Simei itu dari keturunan Benyamin, dia bilang si pembunuh tuannya hari ini kena tulah. Ya, tetapi ketika Daud pulang setelah Absalom mati, ya, Simei keluar. Apa yang terjadi? Pasukan Daud udah siap punusin pedang. Gua pancung mati ya. Ini udah ngehina raja. Apa kata Daud? Biarinin. Kalau emang Tuhan suruh dia menghina saya, ya udah. Wah, lihat, Daud sangat rendah hati. DTC, kalau papa mama lagi marah sama kalian, kalau atasan kalian maki-maki kalian, kalau kalian lagi ngalamin hal yang nggak enak, DTC dengar baik-baik. Itu adalah ujian kerendahan hati. Katakan amin. Ya. Oh, rabasyanda. Kakak pengen doa sebentar ya. Kakak pengen doa sebentar. Tuhan, jagai hati, jagai iman. Oh, rabasyanda. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami kangen ke gereja. Kami kangen bisa nyanyi di rumah Tuhan. Kami kangen bisa nangis di rumah Tuhan. Udah lama banget Tuhan. Kami harus di rumah beribadah melalui online. Dan Tuhan, biarlah saat ini juga hadirat-Mu turun menjamah semua adik-adikku. Jamah aku juga ya Tuhan. Tuhan, kami kangen sama Tuhan. Peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Oh, raba. Aku sayang sama Tuhan. Aku perlu Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampuni ya. Kalau kami banyak salah. Kami sering bikin kecewa Tuhan. Tapi Tuhan selalu sabar terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa terus berbicara kepada kami. Terus berbicara kepada kami. Mari yuk kita lanjutin lagi yuk. Kita lanjutin lagi ya. Dari semua mujizat-mujizat itu, ya berarti kemudian anak perempuan itu Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Kebayang nggak? Anak perempuan ini nggak pernah berharap dipanggil sama Tuhan. Nggak pernah berharap. Tapi hari itu Tuhan bilang gini, siapa yang pegang aku? Wah, Petrus sudah marah. Guru, nggak salah lu. Rame begini lu nanya siapa yang megang lu. Dari tadi juga udah desek-desekan. Siapa yang megang? Tapi Tuhan bilang dengan spesifik. Tuhan bilang begini, DTC. Ada kuasa yang keluar. Oh, rabasyana. Waktu kalian jamah Tuhan, ada kuasa yang keluar. Amin. Kalau kita jamah orang kaya, ya mungkin dapat hepeng. Dapat lah ya. Dapat uang. Ya. Tapi masalahnya uang nggak bisa beli kesembuhan. Uang nggak bisa beli berkat. Tapi waktu engkau menjamah Tuhan, dengar ada kuasa yang keluar. Amin. Ada kuasa yang keluar. Dan kuasa itu akan menyelamatin keluarga kalian. Kuasa itu yang akan menyembuhkan. Kuasa itu yang akan buka jalan. Nah, lalu wanita itu ketakutan. Lalu dia ngaku. Kalau nggak rendah hati mah nggak akan ngaku. Ya, kalau orang sombong mah pura-pura bego. Nggak tahu. Siapa tuh? Siapa? Ikut maling, teriak maling. Tapi wanita ini dia berlutut, dia bilang gini. Guru, itu aku. Aku yang menjamah kamu. Lalu Tuhan bilang begini. Pulanglah imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Waktu kalian jamah Tuhan, tanda kalian punya iman. Ya, DTC. Kalau di masa lalu kita pernah ketemu di gereja, ya, kakak berdoa di dalam nama Yesus. Nanti selesai pandemi ini, kita pasti ketemu lagi. Ya. Dan semua harus sehat. Semua harus tetap waras. Amin. Ya, tetap sayang sama Tuhan. Ya, nggak ada yang mundur, nggak ada yang hilang. Nah, yuk dari mujizat-mujizat yang terjadi, ya, kita lanjut yang ke sini. Lalu katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, lihat ini yuk teman-teman.
Ketika pohon itu nggak ada buahnya, cuman daun-daunnya aja, Tuhan bilang begini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Setuju nggak? Tuhan marah. Kenapa? Karena sesudah Tuhan ngomong, pohon itu jadi kering. Pohon itu jadi kering. Nah, kebayang nggak kalau bos marah sama kamu, ya, yang udah kerja, kalau bos marah sama kamu, bisa ngantor nggak? Wah, pasti ngeri. Percayalah, di zaman begini kalau bos marah, waduh, udah takut. Pasti kita akan, wah, minta ampun dah. Nah, sekarang kebayang nggak? Kalau Tuhan marah sama kita. Kalau Tuhan marah sama kita. Lah, sementara kita sedang menantikan akhir zaman. Kita sedang menantikan surga mulia. Ya, itu sebabnya DTC nggak ada bosan-bosannya lagi kakak bilang. Yuk, berhenti pornografi. Berhenti onani, masturbasi, berhenti lakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Amin. Ya, hidup kudus, kasihi Tuhan, ya, baca Alkitab dan bukan cuma baca, lakukan setiap firman. Jangan marah, jangan dendam, jangan akar kepahitan. Kenapa? Tuhan udah dekat. Tuhan udah dekat. Nah, lalu dikatakan begini, seketika itu keringlah pohon ara itu, melihat itu kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Nah, sekarang kakak mau tanya. Teman-teman, tadi kita semua sudah refresh sedikit. Murid-murid dari pasal yang kelima sudah lihat banyak mujizat. Betul ya? Sampai pasal ke-21. Pertanyaannya begini. Dahsyatan mana? Air jadi anggur sama pohon jadi kering. Dahsyatan mana? 5 roti 2 ikan dengan pohon jadi kering. Dahsyatan mana? Lazarus mati bangkit dengan pohon jadi kering. Dahsyatan mana? 10 orang kusta. Ya, wanita yang pendarahan 12 tahun sembuh dengan pohon jadi kering. Maka kakak percaya kita semua akan bilang begini, oh ya dahsyatan mujizat-mujizat itu dong daripada pohon jadi kering. Betul nggak? Setuju? Pohon jadi kering ya biasa lah ya. Kayaknya lebih dahsyatan yang mujizat-mujizat yang Tuhan udah lakukan. Tetapi pertanyaannya, kenapa murid-murid tercengang? Kenapa murid-murid tercengang? Lah kok bingung? Harusnya kan lebih dahsyat Petrus jalan di atas air dong. Petrus jalan di atas air sama pohon jadi kering. Lah kalau kaget ngelihat pohon jadi kering, harusnya begini. Ah, ini mah biasa. Yang lebih dahsyat gue udah lihat. Harusnya seperti itu dong. DTC, mari kakak mau tutup. Tahu nggak kenapa murid-murid kaget? Karena tanpa sadar gereja, anak-anak muda banyak sudah terpengaruhi pengajaran hyper grace. Udahlah. Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan sabar. Tuhan itu kan kasih. Tuhan itu kan maha pengampun, maha penyayang. Betul? 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 Betul. Karena itu Tuhan pasti ngerti lah. Kalau gua lakukan dosa sedikit, kan gua masih muda. It's okay lah nggak berbuah. Mau tahu kenapa murid-murid kaget? Murid-murid kaget gini. Kok Tuhan yang sabar, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang ngampunin pelacur, Tuhan yang murah hati, marah sama pohon yang tidak berbuah. Tangkap ini baik-baik, DTC. Tuhan serius dengan buah. Kok bisa Tuhan marah sama pohon? Itu kan perkara kecil. Nah, sering kita bilang begini, nggak apa-apa. Ya Tuhan ngerti lah, gue masih jatuh bangun. Ya Tuhan ngerti lah, gue masih muda. Tuhan ngerti lah, kadang gue masih ngerokok kalau lagi stres. Tuhan ngerti lah, kalau gue nggak bisa ngampunin orang tua gue, Tuhan mah cincai lah. Nggak apa-apa lah, beda-beda dikit. Ya, nggak apa-apa lah, Kak Angga aja yang baca Alkitab. Ya Tuhan ngerti lah, Kak Angga kan full timer. Kak Angga kan hamba Tuhan, saya kan bukan. Ya kalau Kak Angga bisa baca Alkitab, saya nggak baca Alkitab. Tuhan ngerti lah. Nah ini hati-hati. Ini hati-hati. Oh Rabasyadata. DTC, tahu nggak? Tuhan ternyata nggak cincai loh. Betul Tuhan sabar, betul Tuhan pengasih, betul. Tetapi Tuhan marah. Sehingga pohon itu jadi kering. 12 murid. 12-12-nya termasuk Yohanes kaget. Tercengang itu lebih dari kaget loh. Kaget sama tercengang itu levelnya di atas kaget. Hah? Kok bisa? Amin.
Kak Angga suruh-suruh ngampunin mama papa. Kak Angga tahu nggak papa gua kayak apa? Kan nggak tahu. Tuhan mengerti lah. No. Horabasya. Amin. Ya. Ayat Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10 udah harus diselesaikan ya. Horabasya dakarabana. Matius 3 ayat yang ke-10. Kapak. Baca sama-sama suara kuat, kuping dengar suara sendiri. Ya. Ini bukan Kak Angga yang tulis. Ya, firman ini sudah ada sebelum kakak lahir, sebelum kakak jadi orang Kristen. Ya, yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. GTC kakak mau tanya. Kalau kita nanam pohon di mana? Ya di pot, di tanah. Pertanyaannya, ada nggak yang nanam pohon sama nanam kapak? Ya, kalau pohon ya batangnya dipotong, mati nggak? Enggak, masih bisa tumbuh. Tapi kalau akarnya yang dipotong, selesai semuanya. Dikatakan begini, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh asal ada. Tuhan ngerti lah masa kekeringan ini. Kalau gue nggak ngasih persembahan. Tuhan juga ngerti lah gue lagi nganggur. Tuhan ngerti. Ya, yang ngomong kita. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Ya, dikatakan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. DTC berarti ditaruh di mana? Api unggun? Enggak lah. Masuk neraka. Masuk neraka. DTC jangan dihukum. Amin. Ya, waktu kamu ngalamin yang nggak enak, itu tanda kamu jadi pohon yang dewasa. Tetap ampuni orang tuamu. Tetap ampuni orang-orang yang nyakitin kamu. Ya, penutup, teman-teman, kakak mau tanya, ada nggak pohon yang makan buahnya sendiri? Yang mau nyari nanti boleh buka Google, buka ensiklopedia. Pohon apa yang makan buahnya sendiri? Nggak ada. Berarti penutup DTC, hidupmu bukan untuk kamu. Amin. Berapa kan capek kan? Saya kerja, kasih bulanan ke mama papa. Boro-boro say thank you. Yang ada dibanding-bandingin melulu. Kakak lah ngasih lebih bagus. Kakak lah, adik lah, dan sebagainya. Dengar, walaupun pemberianmu tidak dihargai, tetap memberi. Amin. Teman-teman, pertama kita harus memberi hidup kita. Dan jangan lupa, yang udah kerja tetap harus pelihara mama papa. Amin. Ya, waktu kalian kasih ke mama papa, nggak apa-apa walaupun kecil, nggak apa-apa. Belajar nyisihin. Ya, kecil pun nggak enak hati pun tetap kasih. Ma, sorry ya, baru kasih segini. Ya, doain deh. Nanti kalau aku diberkati, pasti aku kasih lebih. Ya, waktu kamu lakukan itu, dengar kamu sedang melakukan firman Tuhan. Hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Jangan begini. Ntar kalau saya kasih dia buat beli rokok, Kak. Itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu. Amin. Ya. Tetap memberi pengampunan, memberi kasih. Ya, pohon nih, pohon mangga. Kira-kira kok pohon mangga kalau ditanya gitu ya, dia berbuah, buahnya dia mau kasih siapa? Mungkin kalau bisa gitu ya, kalau bisa pohonnya pasti bilang gini, oh yang saya akan kasih yang ngerawat saya dong, yang mupukin saya, yang nyiremin saya, yang guntingin kalau ada daun yang jelek, ya dia yang harus terima buah dong, betul ya? Ya, so itu take and give gitu ya. Kamu urus saya, ya saya mau berkatin kamu. Lalu tiba-tiba datanglah ketika buah mangganya matang, kelelawar datang. Kelelawar nih.
Ya, kalau di tempat kakak banyak tuh kelelawar. Depok juga ada kali ya. Nah, kelelawar datang gitu ya. Terus dimakan. Pertanyaannya gini, buahnya bisa diumpetin nggak? Bisa nggak pohon mangga? Enak aja. Diumpetin dulu, bisa nggak? Enggak. Terus waktu kelelawar itu makan, pohon mangga bisa apa? Ya dia tetap diem. Apakah dia ngambek? Apakah dia marah? Nggak bisa. Ya. Lalu pertanyaannya, kalaupun buahnya nggak dimakan sama orang, dimakan kelelawar, dia tetap berbuah nggak? Yes, dia tetap berbuah. Katakan amin. Ya, walaupun orang nggak ngerti apa yang kamu lakukan, tetap berbuah. Amin. Yuk, angkat kedua tanganmu yuk. Oh, rabasyada karabalabalabalabala. Oh, rabasyada karabalabalabalabala. Yuk doa basaroh yuk. Semua doa basaroh yang kuat yuk. Tempat di mana engkau berada, masing-masing doa yuk. Oh, rabasyada karabalabala. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua adik-adikku. Tuhan, kalau hari ini aku lihat mereka sehat, mereka sedang menyembah Tuhan. Tuhan, lihat mereka sayang sama Tuhan. Sampai hari ini mereka masih beribadah, walaupun online ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Banyak alasan untuk mereka mundur dari pelayanan ini. Banyak alasan untuk mereka tinggalin Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini mereka masih beribadah, sampai hari ini ya Tuhan, Tuhan lihat anak laki-laki dan anak-anak perempuan, mereka sayang sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan kasih, curahkan kasih. Tuhan, aku berdoa, berikan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan berkat-Mu untuk sahabat-sahabatku. Adik-adik, angkat tangan kananmu, taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Taruh tangan kananmu di atas kepala. Tuhan, saat ini biarlah tangan-Mu yang berlobang paku saat ini turun. Urapi kami ya Tuhan. Urapi semua anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tuhan, yang takut, yang putus asa ya Tuhan. Yang udah gak ngerti harus ngapain ya Tuhan. Oh, rabasyara karabala, bukakan jalan. Terima pengurapan dari surga. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku ini saat ini tertumpang atas kalian. Tertumpang atas kalian. Kakak udah gak bisa tumpang tangan sama kalian saat ini. Tapi tangan Tuhan Yesus sendiri saat ini ada di atas kepala kalian. Terima berkat yang dari surga. Kekudusan Tuhan. Kasih-Nya Tuhan. Tuhan akan gandeng tangan kalian melewati musim ini. Jangan takut. Oh, rabasyada karaba, diberkatilah akademismu. Diberkatilah akademismu. Diberkatilah pekerjaanmu. Pada masa kekeringan ini, pada masa yang sulit ini pun, engkau akan tetap bekerja. Oh, rabasyada, engkau akan tetap berbuah. Engkau akan tetap berbuah. Dan buahmu akan dinikmati oleh keluargamu, oleh adik-adik rohanimu, oleh sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau akan kasih makan orang-orang lapar yang ada di luar sana. Jangan takut ya. Jangan takut. DTC, pohon ara akan berbuah sepanjang musim. Sepanjang musim. Dia akan tetap kuat. Engkaulah pohon yang ditanam di dalam bait Allah. Terima kasih ya Tuhan. DTC, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Tetap baca Alkitab ya. Tetap basaroh. Tetap nyanyi nyembah Tuhan tiap hari. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Tetap hormat sama papa mama ya. Jangan marah, jangan kecewa. Tetap sayang, tetap ampuni mereka. Ampuni musuh kalian. Ampuni kakak, adik kalian. Ampuni orang-orang yang udah jahatin kalian ya. Dan tetap layani adik-adikmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku mohonkan berkat-Mu untuk semua adik-adikku. Sempurnakanlah firman ini dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus kepada semua anak-anak DTC. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh, rabasyadakai.
Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Tuhan berkati semua yang sudah melayani. Terima kasih ya Tuhan, yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah, yang ada di kos-kosan, Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Mari anak-anak Bapa di sorga, terimalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjaga pati melindungi menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan tahun 2020 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Kau akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Sehingga engkau pasti menerima berkat a new dimension. Di mana engkau akan naik dan bukan turun. Di mana engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah akademiksmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu. Dan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Tuhan, aku berdoa keluar masuknya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Yang harus bekerja, yang harus keluar rumah, Tuhan bersih di dalam nama Yesus, jauhkan daripada terpapar. Imunitas mereka kuat, sebagaimana iman mereka tumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Luputkan kami semua dari masa yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat-Mu. Yang percaya sama-sama katakan.